Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang bacaan sulit dalam juz 13. Yang pertama ini dalam surah Yusuf ayat 53 dan 54. Di sini dalam ayat 53 ada yang baca ubarriyu. Itu salah. Karena di atas ya ini ada hamzah, maka yang dibaca adalah hamzah. Wa ma ubarri'u nafsi. Sedangkan dalam ayat 3 ini, ku ini bertemu dengan hamzah. Jadi ada bunyi hamzah mati di sini. Ada bunyi a. Wa qalal maliku tuni. Ada bunyi hamzah matinya. Bunyi a. Maliku tuni. Selanjutnya dalam ayat 67, di sini ketika kita berhenti, ada ya mati sebelumnya baris atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir. Ini mat lain. Jadi ini minimum kita panjangkan 2 harakat. Minallahi min syai'. Selanjutnya dalam ayat 69, di sini ada yang baca awayah. Jadi ya ini bukan baris di atas. Yang tanda mat dan alif kecil ini punya waw, punya huruf wa. Jadi wa ini panjang sebab tanda mat dan alif kecil. Akhirnya dibaca Yusufa awa ilaihi akhoh. Awa ilai. Wa ini panjang sebab tanda mat dan alif kecil. Di sini pun ada tanda sifir bulat. Ini sifir mustatil. Maka kalau letaknya di tengah-tengah itu kita pendekkan saja. Ana akhuka. Jadi ini dibaca pendek. Seterusnya dalam ayat 72 masih tanda sifir. Di sini pada na ada tanda sifir mustatil. Jadi kalau letaknya di tengah-tengah itu kita baca pendek. Wa ana bihi za'im. Seterusnya dalam ayat 80 dan 81. Di sini pada ayat 80 kalau kita berhenti, li ini dipanjangkan karena ada ya mati. Ada ya mati. Kita baca Au yahkumallahu li. Sedangkan dalam ayat 81 di sini ada huruf yang tidak ada baris. Di sini ada alif, di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Maka cara baca hamzah wasal melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Ja huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga sekarang berbaris di bawah. Maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca Irji'u ila abikum. Irji'u.
Seterusnya dalam ayat 87, di sini ada sifir, ada tanda bulat. Maka ini tetap kita pendekkan. Ta ini terus melompat kepada ya mati. Jadi bacanya wala tai'asu, wala tai'asu. Sama dengan ini. Di sini pun ada sifir. Maka ya ini terus melompat ke ya ini. Kita baca la yai'asu, la yai'asu. Selanjutnya dalam ayat 104, di sini ada dua huruf mati. Ja mati, dan ini pendek maka kita matikan. Maka di sini ada dua huruf mati, ja mati dengan ro mati. Maka dua-duanya tetap kita baca. Ja ini sifatnya qalqalah, sedangkan ri ini sifatnya tawassut, ada kita alirkan. Contoh bacaannya, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Ajr. Ja dibaca, ro dibaca. Ajr. Ro ini sifatnya tawassut, ada kita alirkan. Min ajr. Min ajr. Seterusnya dalam ayat 8, di sini dalam surah Ar-Ra'd ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 di sini ada fawatihus suwar. Maka ini kita baca satu-satu. Bukan dibaca alamaro. Bukan alamaro, tapi dibaca satu-satu. Ini alif, lam, mim, ra. Setelah itu di antara lam dengan mim, dalam lam ini ada huruf mim. Jadi di sini ada mim mati bertemu mim, idgham mithlan. Ada kita dengungkan di sini. Jadi panjangnya alif ini pendek saja, lam ini 6 harkat, dan di tengah-tengah sini ada dengung 2 harkat, mim 6 harkat, ro panjang 2 harkat. Ini panjang alif kecil tapi tersirat ya, tersembunyi. Kita baca alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Pada ayat 2 di sini ada tanwin atas. Jadi kalau kita berhenti, ini tetap kita panjangkan karena ini hukumnya mad iwad. Jadi bacanya seperti ini, li ajalim musamma, musamma. Seterusnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 di sini ada sinwalun. Ada nun mati bertemu waw dalam satu kalimah. Ini adalah izhar wajib. Maksudnya nun jelas, waw jelas, dan tidak ada bacaan idgham di sini. Tidak ada bacaan nun masuk ke waw. Bukan dibaca siwa. Siwa. Itu bukan. Karena ini hukumnya izhar wajib, maka mesti jelas dua-duanya. Wa nakhilun sinwanun. Sinwanun. Sinwanun jelas dan tidak ada dengung. Sama dengan ini masih kalimah yang sama. Wa ghairu sinwanin. Sinwanin tidak ada dengung. Dan nun dengan waw harus jelas. Selanjutnya dalam ayat 15, di sini ada tanda seperti ini. Jadi kalau kita temukan tanda seperti ini dalam Al-Quran, menandakan ayat tersebut adalah ayat sajadah, yang disebut dengan sujud sajadah atau sujud tilawah. Apa yang dibaca dalam sujud tilawah atau sujud sajadah ini? Jadi ketika kita membaca ayat 15 ini atau kita menemukan tanda ini, setelah sampai di ujung ini, kita disunnahkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah dengan bacaan tadi. Seterusnya dalam ayat 30, di sini ada kita bertemu sifir lagi. Jadi kalau ketemu sifir di tengah-tengah seperti ini,
menunjukkan wa ini dibaca pendek. Jangan dibaca panjang pula. Jadi kita baca litatluwa alaihimul ladzi wa ini pendek sebab ada tanda sifir atau bulat. Selanjutnya dalam ayat 1 surah Ibrahim, ini kita bertemu lagi dengan fawatihus suwar, huruf pembuka surah. Jadi seperti tadi, huruf pembuka surah tidak boleh kita baca ala-ra. Tidak boleh kita baca ala-ra, tapi kita baca satu-satu. Ini alif, lam, ra. Alif pendek, lam ini 6 harkat, ra ini 2 harkat. Kita baca alif lam ra. Alif lam ra. Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3, jadi ketika ada alif lam, alif tidak ada baris, itu alifnya dibaca baris atas. Alladzina. Sedangkan kalau kita sambung dari ayat sebelumnya, maka di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Itu hukumnya nun wiqayah. Cara bacanya, tanwin ini kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya bacanya adzabin syadidinil ladzina yastahibbun. Syadidinil ladzina. Jadi ada 2 cara baca. Selanjutnya dalam ayat 9, di sini ada titik 3, 2 berdekatan. Ini waqaf mu'anaqah. Maksudnya kita harus berhenti pada salah satu tanda. Tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Kalau kita berhenti pada tanda pertama, kita tidak boleh lagi berhenti pada kedua. Kalau kita teruskan pada tanda pertama, maka kita harus berhenti pada tanda kedua. Contohnya di sini kita berhenti di sini. Qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Kita berhenti. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Jadi tanda waqaf mu'anaqah kita tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Selanjutnya dalam ayat 18, di sini ada kalimah yang susah dibaca. Kalau kita baca karomadin taddad, maka tinggal shinnya. Atau kita baca karomadish taddad, tanwin tertinggal. Maka di sini ada hukum nun wiqayah. Di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal, ini hukumnya nun wiqayah. Tanwin bertemu hamzah wasal, ini hukumnya nun wiqayah. Cara bacanya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca a'maluhum karamadin ishtaddat. Selanjutnya dalam ayat 26, di sini ada kalimat yang susah dibaca. Kalau kita baca khabithatin tussat, janya tertinggal. Atau kita baca khabithatij tussat, itu pun tidak bisa. Maka di sini ada hukum nun wiqayah. Karena di sini ada tanwin bertemu hamzah wasal. Ketika tanwin bertemu hamzah wasal, itu ada hukum nun wiqayah. Maka cara bacanya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca kasyajaratin khabithatin ijtussat. Khabithatin
to sets. Jadi itulah penjelasan tentang bacaan sulit dalam juz 13. Semoga kita bisa mengikutinya. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.